Selamat datang di Bapel Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas, Kak. Nah, jadi gimana menurut lu tentang filmnya? Ya, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih. Oh, enggak ya? Kenapa sih? Hah? Kenapa? Karena gue hari ini bukan highlightnya. Sekali-sekali lah. Maksudnya kan lu nih yang jadi highlightnya. Ya kan? memang, tapi kenapa harus sampai menutup muka? Iya, biar orang Bagas, fokusnya Kak, ke lu. abis operasi muka, guys. Astagfirullahaladzim. Nah, ya, jadi hari ini kita mau bahas film apa sih ya? 1, 2, 3. Sampai nanti, Hana. Sampai nanti. Dadah. Nggak ya? Udah kita begitu aja. Ya udah langsung aja kita Bapel bersama bahas film sama-sama. Ini kemana sih? Kenapa sih orang? Alam itu suka misterius. Banyak rahasia yang gak ketebak. Banyak banget yang gue gak tahu tentang dia. Kehidupannya, tentang keluarganya. Sepertinya banyak hal yang gak diceritain. Cuman cewek gak normal yang gak naksir sama Agani, mah. Tulisan mana keren juga buat ukuran anak baru. Nun ya teh? Teh? Hana, bukan teh. Zaman gini bahas relationship nggak penting. Bahas tuh tentang negara, bangsa, masih banyak yang lebih penting. Agani! Tolong bayarin. Oh, iya. Kapan harus dilakukan? Sekarang! Buku buat bantuin skripsi kamu. Kamu kenapa dekil begitu? Ngurus penampilan aja nggak becus. Gimana mau dapet suami yang bagus, bibit, bebet, dan bobotnya? Hidup sendiri juga nggak masalah. Akan lebih terhormat bagi seorang perempuan kalau keluar dari rumah dalam keadaan sudah bersuami. Sampai kapan AA bisa bikin Saras percaya sama AA? Sepenuhnya. Kamu teh nggak paham, kan? Aku butuh secepatnya keluar dari rumah. Terdiam di hati, ku tahu ku harus pergi. Ku bebaskan semua rasa yang tersembunyi, sampai tak ada air mata tersisa di hati. Film Sampai Nanti Hana mengambil latar belakang kehidupan kampus di era 90-an yang berbalut aktivisme. Menceritakan seorang mahasiswa bernama Gani yang diperankan oleh Biowan yang menaruh perasaan kepada teman kuliahnya, Hana, yang diperankan oleh Feby Rastanti. Keduanya saling membantu dan selalu ada untuk satu sama lain. Tapi, Gani tak bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung, tetapi hanya bisa menuliskannya dalam buku harian. Suatu hari, Hana memberitahu Gani bahwa ia akan menikah dengan Arya yang diperankan oleh Ibrahim Rishad dan pindah ke Belanda. Hana memilih jalan hidup ini agar segera terbebas dari hubungan tak sehat dengan ibunya. Namun setelah menikah, Hana tidak mendapatkan kebebasan yang ia bayangkan. Sifat asli Arya membuat Hana kembali terperangkap dalam hubungan yang toksik. Hana juga seringkali mendapat kekerasan verbal dari suaminya. Sifat tak acuh Arya juga memperburuk kondisi Hana yang baru memiliki anak hingga mengalami baby blues. Tapi tak punya tempat untuk bercerita maupun meminta bantuan. Film ini menjadi gambaran bagaimana banyaknya perempuan di luar sana yang terpaksa dan dipaksa hidup dalam hubungan toksik. Kurang lebih seperti itu ya untuk sinopsis trailer. Film Hana. Ya, jadi hari ini kan yang nonton Sasha. Ya. Lu nonton di mana? Gua nonton di Netflix karena ini tayang di sini gue liat. Tayang waktu itu 4 Desember 2024 di bioskop. Oh iya, gue sih sempet lihat ya beberapa Ya. poster. Oh ini kameranya. Gue kira itu, ternyata itu tripod. Gua juga Iya, gue salah. lihat beberapa kali posternya di Iya. bioskop waktu itu. Cuma emang gue belum sempat nonton. Gua nonton itu juga karena muncul di FYP Instagram gua. FYP Instagram lu. Yes. Nah, hari ini yang bakal review adalah Sasha, jadi gue pengen tahu komentar lu tentang filmnya. Mungkin kita bisa mulai dari keseluruhannya, menurut lu gimana? Gimana? Gue pantesan agak gimana gitu ya saat menonton film ini. Ternyata ini adalah film festival banget. Oh iya? Iya, dia pertama penayangan tuh di Jogja. Jav.
Jogja. Enggak JAFF. Bukan Jogja JAFF. Asian Film Festival. Nggak tahu, gue nebak semua. Gue tahu. Gue nebak. Dia Hey. di Jogja. Javia bener. Bener. Jogja Netpack Asian Film Festival. Iya, Jogja Asian Film Festival. Yes, kok lu tahu sih? Ya tahu lah, emang sarjana seni gue buat apa kalau gue nggak tahu? Gue nggak tahu. Ya. Ya udahlah, kita beda sarjana. Tapi udah, lu mau gimana menurut lo? Iya. Secara film? Nanti kan gue pas menonton film ini, memang yang diutamakan dia adalah pesan yang ingin disampaikan ketimbang jalan cerita, ketimbang pengambilan gambar, itu kayaknya masih kurang dari sempurna. Oh, wow, baru mulai udah pedes by the way. Iya. Ini spoiler alert juga, jadi yang belum nonton silakan nonton Netflix. di Netflix, baru kita sini lagi. Pak, Nah, gue tuh waktu itu sempat searching Cimiu bahasa anak sekarang. correct me if I'm wrong. Gue sempat searching, katanya dia cuma dapat berhasil 70.000 penonton. 70.000 penonton di bioskop. Iya. Entah ya, mungkin karena ini kan lu bilang juga ini film festival. Iya. Berarti feel-nya tidak seperti film-film apa sebutannya? Film-film komersil. Komersial, gitu. iya terima kasih. Film komersial kan? Iya benar. Iya kan? Heeh. Di sini kayak lama banget, pacingnya tuh bener-bener kayak aduh Paham. ingin cepat segera menghabiskan film ini gitu. Mungkin kalau film-film yang sudah pernah dibapilin seperti filmnya Roman Peoni dan juga Selamat Tinggal, apa tuh judulnya filmnya ini? Iya, Lupa lagi filmnya Lutetia. Sampai jumpa. Selamat Tinggal. Sampai jumpa Selamat Tinggal ya? Iya kalau nggak salah. Kayak gitu Iya, feel-feelnya. Iya benar-benar kayak. Dan drama lama juga banget. kan? Iya drama, bener drama banget. Awalnya gue kira film komersial dan awalnya gue salah ngira. Iya. Aktornya gue kira Ardhito Pramono, ternyata Bayowan ya. Bayowan. Biowan. Iya. Biowan. Nah, ngomong-ngomong soal Biowan dan Feby Rastanti, gimana Dan menurut ada lo? Ibrahim siapa? Rishad. Iya. betul. Ibrahim Rishad. Nah, gimana acting mereka? Mereka mendalami karakternya seperti apa dan cerita mereka seperti gimana menurut lo? Mereka kan aktor papan atas ya, Hmm. kelas grade A. Jadi udah nggak bisa diraguin lagi lah aktingnya mereka. Dan jujur di sini Biowan yang sangat membantu untuk filmnya hidup. Oke, berarti Bion ini perannya sebagai siapa namanya? Gani Gani. adalah orang yang suka sama Hana tapi dia tidak bisa mengungkapkan kalau dia suka sama Hana. Nah, gue juga penasaran Kayak tuh kalau inget gue saya temen gue gitu. Hah? Siapa ya? Iya, mungkin gue nggak kenal sama temennya, jadi gue nggak tahu siapa juga, ya kan? Iya benar. Tapi di sini kan dia nulis di puisi ya, apa? Di buku diary-nya dia. Buku diary. Mungkin teman lo yang itu nulis di lagu kali ya? Nulis di lagu. Nulis di Kadang lagu. dia suka nulis di Twitter juga Betul, sih. atau bikin video lah. Iya bener juga bener. sih. Suka nontonin live juga loh. Betul, iya. Tapi kalau si Gani ini di diary. Diary. Oke. Kebetulan Gani dan Hana ini aktivis kayak BEM gitulah. Oh iya, tadi kan bilangnya 90-an. Iya, dia kayak anggota pers mahasiswa gitu. Nah, itu juga menarik tuh. Gue pengen nanya apakah berasa 90-an dan semacamnya. Kita Bahas lihat nanti. setelah ini ya. Kalau Oke. gitu, jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film. Masih di Sampai nanti Hana. gue masihkah saja kau Hana dari gue mikirnya salah. Kok tiba-tiba ganti judul? Masihkah saja. Aduh. Sampai Nanti Hana. Yes. Nah, tadi terakhir kita ngomongin tentang setnya di tahun 90-an, aktivis. Berarti kan itu orang-orang juga beneran aktif tuh. Maksud gue ya banyak kisruh, bener nggak? Ya, tapi nggak kisruh sih. Ada adegan di mana Dilan mereka... juga soalnya, Dilan yang... Anjika deng, kok Dilan? Gue nonton lagi Anjika. Iya, Anjika gue nonton. Ada di Netflix ya? Iya, Setahu gue gue. nonton, iya. Nggak usah dibahas lagi ya. Ya, gue nonton di bioskop soalnya. Oh, lu di bioskop? Kan gue bilang sama... Iya, sama... Sumpah, Iya, Anjika di bioskop? iya. Gue Oke. nemenin dia gimana sih? Ya, oke. Di FX lagi. Oh. Apa tadi? Oh iya, apakah berasa 90-an ya? Ya, sangat berasa. Cara ngomongnya? Cara ngomong karena dia tete-tete Sunda ya. Oh. Tapi nggak Sunda banget sih, maksudnya Sundanya dicampur kayak sama bahasa Indonesia, cuman Logatnya Sunda. Nyunda lah, Nyunda. Nyunda. Terus didukung 90-an itu karena ada Meriam Bellina di sini.
Oh, ada Meriam Bellina. jadi ibunya si Hana. Oh. Nah, pakaiannya dia tuh pakaian wardrobe-nya berhasil sih menurut gua. Dia pakai pakaian yang dress gitu loh, dress yang 90-an. iya yang di sini yang lengan balon. Iya. Yang kerahnya begitu kan, yang vintage ala Pinterest. Iya. Itu bener-bener kayak gitu yang dikuncir setengah ibunya tuh. Bukan gue. Jadi secara production design oke, secara Bener. kostum wardrobe ya. Iya, ada juga komputer tahun 90. Oh berarti ini dong tabung. Iya bener, tabung. Windows 98. Iya bener, ada printeran. Kan gitu intronya. Iya. Iya. Ya berarti semua prosesnya ini dengan baik ya. Iya. Kan si Biowan ini, si Gani ini kan seorang fotografer di pers mahasiswa itu. Wih, berarti apakah Ada apa-apanya? Apa yang ada? yang nyuci foto. Ah iya itu, gue pengen nanya itu. Ada adegan nyuci foto, Iya, ada. Dia nyuci kayak baju, nyuci mobil? Enggak. nyuci badan nggak ada sih di sini. Mandi dong berarti. Oke, ini kenapa sih gue ngelawak? Sorry ya, nggak lucu juga soalnya. Lu sih tolong kasih Nggak usah. Oke, tadi kan Feby Rastanti lu ngomongnya ya. Ya. Kalau secara pendalaman karakter. Feby menurut ya karena dia Satu-satu nih, soalnya yang di poster kan ada mereka berdua seingat gue ya. bertiga sama Tiga. Ibrahim itu. Ibrahim Rishad. Bisa dia yang jadi Arya, Oke. Gani, Arya, Hana. Nah, gimana menurut lu mereka bertiga mendalami karakter? Sebenarnya ya guys, dengan aktor yang kayak begitu, mereka berhasil. Maksudnya mereka tuh memang nggak usah diraguin lagi lah acting mereka. Cuman jalan ceritanya. Jalan ceritanya kenapa tuh? Jalan ceritanya tuh kayak jumping gitu loh, dari sini tiba-tiba ke sini. Kayak kan si Gani itu ada yang suka sama Gani, namanya Saras. 008 nggak? Kok suka? Ya, lu nggak tahu referensinya. Saras 008, aduh itu superhero jadul. Itu kok jadi gua kelihatan yang tua sih? Aduh. Gue gak ngikutin film superhero. Ya sinetron itu. Sinetron Indonesia zaman dulu. Oh, Lu gitu. tahu Saras 008 nggak, Bal? Tahu Saras kan? Dia Kok pada tahu sih? Gue tahu. Lu tahu? Enggak ya, salah sih Gue nanya mereka. taunya tuh sinetron yang terkenal dulu yang lagu Gerhana. soundtracknya Leto. Apaan? Yang main Naysila Mirdad. Gua nggak tahu lagi. Sama waktu itu yang paling ngetren banget Glenn Alinsky sama Chelsea Olivia. Bentar. Ini kok jadi sampai nanti Hana. Lu karena mungkin 90-an. Karena 90-an. Iya, Iya. jadi kita ke sono. Oh itu 2000-an loh sinetron itu. Iya 2000-an sih. Iya bener juga ya. Ya, gimana menurut lo? Lanjut Ya, karakter, tadi ngomongin karakter. sebenarnya kalau dibilang karakter mereka Cerita. sebenarnya cerita yang mereka angkat tuh bagus guys. Mereka mengambil toxic relationship antara ibu dan anak dan Oh, si Gani tadi yang suami gue baca dan ya? Si Gani. bukan. Oh, bukan si Hana. Hananya. Oke. Hananya yang mencoba keluar dari hubungan toksik Ibu dan anak itu. anak, Ibunya. dan setelah dia menikah dengan suaminya si Arya itu. Oh, bentar. Hana menikah. Hana menikah sama Arya. Oh, mereka akhirnya tinggal di bentar, ini Belanda. spoiler. Masa itu di akhir? Di film? akhir, hampir menuju akhir. Tadi kita ngomong spoiler kan? Iya udah. Oh ya udah. Oke, berarti karena yang gue lihat si Biowan ini sama Feby Rastanti kayak mereka tuh Iya intens, mereka deket intens. Itu si Gani ini cerita kalau dia tuh ada yang sukain si Saras dan segala macam, harus suka balik atau enggak. Kayak gitu, kayak tipikal kayak temen gue gitulah, yang kalau ini agak-agak sedikit minderan gitu kalau mau ngomong kalau gue suka sama lu gitu. Oh iya betul. Lu kenal kok sama Kayak gue temen gue. kena. Iya. Iya, gue tahu banget sih sebenarnya. Iya, Cuma padahal kan kita nggak bisa nyebut. nama. Iya, betul. Tolong temen aku yang nonton. Boleh komen di bawah ya. Siapa Komen tahu. emot pisang sama jam. Itu biar spesifik. Kenapa? Jadi orang tahu gitu. Oh, ini orangnya gitu loh. Pisang sama jam. Kenapa sih bisa sama jam? Iya. Gue relate lagi itu soalnya. Sumpah jelek banget nih Bafil. Tapi nggak apa-apa, lanjut. Nah iya itu. Jadi tadi sampai mana sih? Oh ya mas. Cerita, tadi lu bilang ceritanya jelek. Bukan jelek, kurang ya? Kurang. Kalau lu ngomong jelek, berani nggak? Iya lagi jelek lagi. Mungkin gue tanpa merendahkan film festival ya. Mungkin Iya. nggak cocok sama gue yang nggak bisa menikmati film festival. Gitu. Kayak mereka nih, si Hana kan sama si Arya pindah ke Belanda kan. Itu bener-bener nggak ada established Belanda. Padahal syutingnya di Belanda. Lah terus yang ditunjukin apa? Cuman
kayak lu di apartemen aja, apartemen yang bentukannya Kalau kayak Jakarta Belanda. mah. Tapi enggak, Oh, enggak. nuansanya nuansa Belanda kayak lagi musim salju gitu Oke, kan. oke, paham. Dan di sini nggak mungkin kan mereka ke Transmart, Ah? Oke. ke musim salju itu kan nggak mungkin. Oh, itu maksud lu? Astaga, gua sampai lupa mahal gitu. Oke. Mungkin nggak mungkin di situ kan Iya. syutingnya. Oke, Ya, itu secara gitu-gitu. cerita itu yang menurut lu Iya. kurang. Terus ada lagi nggak yang menurut lu mungkin karakternya kurang digali? Karakter Arya sih kurang digali. Si Arya ini ya. Si Oke. Ibrahim. Jadi kan ada di mana adegan si Arya dan si Hana ini bertengkar hebat karena si Raka itu BTW anaknya. Mm-mm. Lumayan agak vokal Rewel, anaknya. rewel. Vokal. Oh, vokal. Kayak ibunya, karena ibunya kan dulu vokal banget di pers mahasiswa. Oh tuh. iya, betul. Iya. Nah, wah si Raka tuh vokal. Jadi kayak kalau orang jahat, orang lemah kita harus bantu kayak gitu-gitulah. Nah, akhirnya diskor sama sekolahnya. Oh, itu apa SD, SMP, SMA? Gak dijelasin lagi di situ. Ya, tapi kelihatannya kayak umur berapa? Kayaknya SD sih. Oke. Nah, terus dia diskor sama sekolahnya, terus bapaknya tadinya mau diumpet-umpetin dari bapaknya, tapi akhirnya bapaknya sih tahu, si Arya itu tahu. Terus mereka berantem hebat di sono. Terus si Arya tuh kayak menunjukkan gejala kalau dia itu punya anxiety gitu loh. Tapi nggak digali dia kenapa. gitu. Si Aryanya itu. Iya, coba kayak resah gitu loh, kayak menunjukkan gejala tapi nggak ada pendalaman cerita dia tuh dulu kenapa, dan lucunya diceritainnya adalah Arya tuh sama Hana tuh baru ketemu. Terus si Hana ke rumahnya si Arya tiba-tiba dilamar. Berarti nggak ada scene mereka intensnya apa? Nggak ada. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Cuman buat ditawarin, kamu mau nggak kuliah S2 di Belanda bareng Arya, nikah sama Arya. Itu siapa yang nawarin? Maknya Arya. Makanya Iya. dijodohin gitu dong. Iya, dijodohin gitu. Tapi si Hananya tuh ada kayak apa ya, hubungan sama si Aryanya nggak sebelumnya? Nggak ada, cuman Karena kayak kan yang itu si gani terus iya, kan? kayak cuman sebatas ini aja loh, kayak Arya tuh ngeliat si Hana tuh vokal banget anaknya, kayak kelihatan pintar segala macam gitu. Terus inilah apa namanya, waktu itu suka beli majalah-majalahnya si Hana gitu kan, dia bikin ini kan, bikin apa, lu kenapa kayak gitu? Gue lupa, itu udah 1 menit dari tadi ya, lupa banget gue. Tapi nggak apa-apa. Suka bikin majalah pers kayak gitulah, kayak kabar-kabar berita di kampus. Oke, nanti kita cerita lagi ya. Ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bapil Bahas Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih di sampai nanti Hana. Ini udah malam guys, maaf ya. Kita baru pulang liputan loh by the way, jadi agak-agak error. Agak-agak error ini ya. Oke, lanjut. Tadi ngomongin tentang cerita, mungkin ada nggak Iya. sih hal yang ini kan dari tadi lu ngomong yang menurut lu kurang dari filmnya, ada nggak yang menurut lu kayak oke banget? Biowan sih. Menyelamatkan filmnya Biowan. Dia acting sedihnya tuh bikin bener-bener sedih, karena lu gue ngerasain kayak gue udah nunggu lu lama, tiba-tiba lu nikahnya sama orang lain. Itu si Biowan. Iya. Emang gue salah nggak mengungkapkan perasaan gue sejak awal. Kayak temen juga. Iya kan. Belum nikah sih, cuma dia Iya, cuma dia punya. kan? Yang lain gitu loh. Enggak ya, jangan. Jangan mulai. Jangan. Tapi iya relate sih. Relate, Temen lu kan, kayak gue pernah denger cerita dari temen lu, terus kayak relate gitu kan. Jadi Iya. dekat di rakyat lah. Iya, temen gue tuh emang deket sama kita berdua. Jangan ceritanya ke kita mulu kan. Iya lu Gitu. Nah, di sini ada cerita yang aneh menurut gue. Nah betul. Jadi si Hana ini akhirnya kabur dari Belanda untuk menyelamatkan diri dari si Kabur suaminya. GG juga, berapa duit tuh kabur Iya, dari dia kabur dari Belanda. Dia ngambil, ada adegan ini, terus dia ngendep-ngendep ngambil paspor. Kabur karena apa itu tadi? si Aryanya toksik. Oh jadi, Toxic. gue Nah, toksik di sini nih yang diangkat adalah toksik secara verbal yang sebenarnya kita nggak sadarin gitu loh. maksudnya? Kekerasan kan nggak cuman Iya ini betul, kan. tidak Nah, fisik aja. Nah, ini verbal. Mereka Verbal. mengangkat ceritanya tuh kekerasan verbal.
Kayak dikata-katain, Oh. Hana dikatain sama ibunya, gimana kamu mau dapat suami ini nih, kamu aja nggak pernah dandan, jelek gitu-gitulah. Ih, padahal vibrasnya cakep banget. Ya vibrasnya cakep Gimana banget. kamu nggak pernah dandan, tuh lihat teteh-teteh kamu tuh, mereka udah cantik aja tetap dandan gitu-gitu. Ya, oke. Kapan kamu lulus? Ibu udah males biayain kamu kuliah. Wow. Kayak gitu-gitu sumpah. Berarti maksudnya itu menurut lo hal yang menarik dong? Menarik banget Iya, maksudnya sih. toxic itu bukan dari fisik, Ya, tapi verbal yang sebenarnya words sangat dekat dengan kita. hurts. sih. Iya. Asik. Asik. Ya, hampir ya. Asik. Ya. Oke, berarti itu satu hal yang menarik. Bio1 Ya. juga menyelamatkan film yang menurut lo. Yes. Ada lagi yang menurut lo oke? Ada di mana si Ferdi Rasanti ini lagi baby blues. Baby blues tuh apa sih sebenarnya? Dia itu loh kayak semacam sindrom sih sebenarnya sih, bukan sindrom Sindrom. juga sih, kayak gangguan mental gitu ketika postpartum setelah melahirkan. Oh. Nah. Oke. Jadi Kenapa tuh nangis, dia? anaknya nangis mulu, terus suaminya bener-bener toksik kayak yang kamu tuh gitu-gitu. Tolak. Gak bisa juga. Nggak bisa juga. Iya, oke. Kamu itu. Jagorawi. Heeh. Terus kamu tuh nggak bisa ya ini kamu begini aja nggak becus gitu padahal kan dia lagi capek banget ngurusin Itu anaknya. bayinya udah lahir. Udah si Raka lahir, ya? iya mau dibekep pakai selimut gitu pas Raka Nah lagi. itu kok sangat nangis. toksik gitu. Makanya Ya pas terus di awal si film- Ganinya nih kemana? Nah kan mereka berpisah. Ya terus karena ya maksud gue Ganinya kemana Ganinya? nggak ada, Gani nikah sama si Saras. Oh si 008 nih ya? Iya, tapi si Saras gak pernah percaya sama Gani karena Gani masih cinta sama Hana. Oh wah sulit. Makanya itu. tuh cinta yang belum kelar. Sulit Teman-teman itu. kelarin dulu sama yang lama baru memulai Nggak, hubungan tapi yang baru. nggak, kalau gue dengar dari teman gue emang susah. Ah, Susah gitu gak ada loh. yang susah. Susah, lama loh. Udah setahun loh, Pak. Kenapa Iya. gue spesifik tuh ya? Kenapa udah setahun kamu Setahun masih lebih. aja nggak bisa move on? Iya, mana sih temen lu tuh? Siapa sih namanya? Itu akhirnya menjadi hubungan toksik kan? Iya, bener juga sih jadi Iya toksik kan, gila jadi sih. toksik parah kan? Heeh. Makanya udahlah, lupain banyak orang-orang bagus di luar sana. Orang-orang bagus. Mark Zuckerberg bagus. Ya, paling itu ya. Iya. Berarti menurut lo overall gimana? Overall sebenarnya sih, Master aja. udah habis soalnya. overall sebenarnya kalau kalian suka film yang pacingnya lama, Ah itu. yang mau berdiam diri lama itu cocok sih. Tapi Berdiam diri. kalau kalian yang cuma pengen menghabiskan waktu aja gitu, gue Oh. nggak tahu nih mau nonton apa, nonton ini nggak apa-apa deh. Sampai nanti Hana. Ya, tapi kalau kalian nggak suka sama ceritanya yang panjang, terlalu bertele-tele dan nggak spesifik, mending nggak usah. Jangan. Jangan. Berarti memang segmented sih ya kalau film Ya, festival ya. betul sekali. Ya. Kecuali kalau kalian gitu. mau mengambil nilai-nilai kehidupan di film ini cocok. Oke. Tapi kalau untuk sekedar entertain kalian kurang, nggak bisa. Oke. Oke. Kalau gitu paling itu ya yang bisa Yes. lo review ya. Ya, betul. Sisanya nonton sendiri dan review sendiri, komentar di bawah. Kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil Bapil Bahas Film. Film selanjutnya. Bye-bye. Dadah.